Halo, perkenalkan nama aku Lili. Nama saya Lili, saya dari Universitas Indraprasta PGRI. Sebelumnya saya mau bertanya, sebelumnya perkenalan dulu. Perkenalkan namanya siapa? Saya Daniel. Aku Kalisa. Sebelumnya aku mau bertanya dulu kepada kalian ya tentang supervisi pendidikan. Yang pertama, menurut kalian seberapa nyaman sekolah ini dalam memberikan pendidikan kepada peserta didiknya? Sebenarnya sih bisa dibilang sangat nyaman, soalnya kayak fasilitas di sini juga mumpuni semua. Habis itu guru-guru juga pada kalau nerangin materi itu nggak bawaannya itu kagak bosan ataupun nggak bikin murid-muridnya hilang konsentrasi lah. Pokoknya pasti selalu ada cara yang dilakuin sama guru-guru di 26 ini supaya murid-murid itu selalu konsentrasi sama dapat nangkep apa yang dipelajarin. Menurut kamu? Kalau menurut aku sendiri nyaman banget karena fasilitasnya juga lengkap di sini dan guru-guru juga bener-bener kayak ngebebasin kami semua untuk belajar seefektif mungkin sesuai sama kami semua dan mereka juga bisa menyesuaikan. Terus, apakah dari pihak sekolah sendiri sudah memberikan fasilitas yang mendukung dalam mengembangkan minat peserta didik di sini? Buat fasilitas mendukung banget. Contohnya kayak misalnya yang kata ada di sini RBTRA, ruang belajar terbuka. Jadi kalau misalnya kayak mau aktivitas di luar, kayak mau kerja kelompok yang mepet banget, bisa juga kerjaan di sini. Mendukung banget karena selain RBTRA juga eskul di sini juga banyak dan bener-bener ngembangin potensi yang ada di siswanya. Terus pertanyaan ketiga, apakah kamu aktif di dalam kelas atau senang berdiskusi dengan teman-teman? Kalau untuk saya pribadi ya, soalnya nggak saya juga sih banyak teman sekelas, satu kelas itu juga aktif. Soalnya mereka pada kayak minat belajar mereka tuh tinggi, saling bersaing juga, kompetitif lah pokoknya. Saya pribadi ya, karena teman-teman saya juga mendukung satu sama lain gitu, jadi kita bisa berdiskusi satu sama lain. Nah, untuk pertanyaan ketiga nih, pertanyaan keempat nih, apakah kamu sering mengalami kesulitan dalam menerima materi pembelajaran? Jika ada, apa sih mata pelajaran yang sulit bagi kalian? Kalau aku pribadi ada satu mata pelajaran yang cukup sulit buat diterima, itu matematika. Kalau untuk kamu? Kalau saya pribadi lebih ke jurusan, apalagi nih SMK. Jadi kayak transisi dari SMP ke SMK itu kan susah, kayak hal baru lah. Kayak misal jurusan SIJA, FLMTK. Jadi kayak harus lebih kayak gimana, kayak soft skill di jurusan itu lebih dipentingin. Untuk pertanyaan terakhir, kira-kira siapa sih guru favorit kalian di sekolah ini dan kenapa kalian itu menjadikan guru itu sebagai guru favorit? Kalau dari saya pribadi itu dari guru bahasa Indonesia di sini, itu boleh sebut nama? Iya. Itu Bu Rodia karena dia tuh bener-bener perhatian banget sama anak muridnya dan dia tuh peka sama sekitarnya dan cara dia ngejelasin juga hebat banget. Kalau kamu? Kalau buat saya wali kelasnya sendiri yaitu guru SBK Pak Ade. Soalnya dia bisa kayak bergaul sama muridnya itu secara dalam gitu. Jadi kayak tanpa ada batasan, tapi dia juga tetap ngejaga profesionalitasnya dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Uninda ingin izin mengobservasi dan mengajukan pertanyaan kepada Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 26 Jakarta. Menurut Bapak, apakah perencanaan supervisi di sekolah ini dilaksanakan setiap tahun ajaran baru? Kalau supervisi ada jadwalnya. Jadi terjadwal biasanya tiap 6 bulan sudah ada jadwalnya dan dilaksanakan oleh kurikulum ya, yang koordinator kurikulum. Setelah terjadwal
baru kemudian nanti masuk ke kelas ada apa namanya supervisi dari kepala sekolah atau dari orang yang pangkatnya jauh lebih tinggi. Jadi apa terlaksana lebih baik ya Pak? Oh, harus terlaksana karena demi kelancaran kegiatan belajar mengajar. Baik Pak. Menurut Bapak, bagaimana wujud perencanaan supervisi pendidikan di sekolah ini? Wujud format atau wujud apa ini? Wujud format. Kalau formatnya kan sudah disediakan, formatnya sudah ada, pelaksanaannya dilakukan terjadwal, kemudian wujudnya ya bawa berangkat pembelajaran. RPP gitu ya Pak? Iya, sekarang itu kan kurikulum 2013 ya. Iya. Bukan RPP tapi ada perangkat pembelajaran, namanya kan ada capaian pembelajaran, ada alur pembelajaran, ada tujuan pembelajaran, dan ada perangkat pembelajaran. Itu harus ada. Menurut Bapak, aspek apa saja yang digunakan untuk menyusun supervisi pendidikan bagi guru atau pengawas pendidikan? Ya, ada ada perangkat pembelajaran, aspeknya itu ada metode pembelajaran, ada tentang penguasaan kondisi kelas, ya kan, kemudian ada juga tentang itu kan biasanya ada pomnya ya, ada pomnya nanti ada. Ya. Berarti SMK 26 Jakarta tuh kayak pembelajarannya udah pakai Infocus apa belum? Berarti udah Semuanya sudah ada Infocus, tadinya itu lengkap di setiap kelas ada. lengkap. Tapi ketika COVID mungkin karena nggak terpakai Daring ya. terpakai, banyak juga yang tidak bisa digunakan. Akhirnya setiap guru mata pelajaran mengajukan bawa sendiri. Bawa sendiri. Ya, bawa sendiri. Jadi setiap guru mapel, misalnya walaupun ada 3 ya 1 bawa. Kayak ganti-ganti gitu. Hanya untuk guru mapel aja, bukan untuk keseluruhan. Jadi setiap guru mapel punya Infocus tersendiri. Oh, seperti itu. Iya. Oke, baik Pak. Terima kasih sudah diwawancarai. Dua lagi ya Pak, izin bertanya. Menurut Bapak, bagaimana cara sekolah ini merekrut para guru di sini? Kalau merekrut guru, ini kan negeri ya. Iya. Negeri itu biasanya mengajukan kekurangan guru, namanya anjab ya, anjab analisis jabatan. Misalnya guru sejarah itu jamnya ada berapa, jam pembelajaran itu ada berapa, kemudian gurunya ada berapa, rombelnya ada berapa, itu diajukan ke pemerintah melalui POM tersendiri. Nah, baru nanti pemerintah melakukan pemetaan di mana yang kurang guru, di mana yang kelebihan guru. Nah, sekarang tuh mungkin sedang ada pemetaan. Nanti baru yang kelebihan dipindahkan ke yang lebih. Ya. Tapi sementara itu banyak sekarang kekurangan guru jurusan.
mungkin yang terakhir Pak, bagaimana cara sekolah mengelola keuangan yang diberikan kepada pemerintah? Kalau keuangan itu kita berdasarkan jumlah siswa ya. Jumlah siswa berapa, kemudian dikalikan berapa, jumlahnya saya nominalnya lupa ya. Nah, baru nanti setiap udah dikalikan berarti kan ada X rupiah kan. Nah, nanti setiap ada wakil-wakil kan, ada wakil kesiswaan, butuhnya berapa, kemudian untuk kegiatan siswa, untuk sarana itu berapa, itu namanya ada sumber dananya itu ada di ADR Kas, kemudian ada juga di kita sekolah belum ada BLUD, ada APBN namanya APBD. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Iya. Ya. Udah? Terakhir. Iya.